Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safinatul Jannah dengan nomor BP 2413006 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar pada Boiler dengan Variasi Komposisi Cangkang dan Serat Kelapa Sawit. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal tersebut. Nah, boiler itu merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan uap atau steam dengan cara memanaskan air menggunakan bahan bakar. Dalam industri kelapa sawit, bahan bakar yang sering digunakan adalah limbah padat berupa cangkang dan serat. Namun, permasalahannya adalah setiap komposisi bahan bakar menghasilkan energi yang berbeda, sehingga mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan komposisi bahan bakar yang paling efisien. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kalor dari berbagai variasi bahan bakar serta menghitung kebutuhan bahan bakar boiler agar diperoleh kondisi yang optimal. Nah, nilai kalor adalah jumlah energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar. Terdapat dua jenis nilai kalor, yaitu HHV yaitu energi total dan LHV yaitu energi bersih yang digunakan. Nah, dalam perhitungan kebutuhan bahan bakar digunakan nilai LHV karena lebih realistis. Nah, pada metode penelitian di jurnal ini itu dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi komposisi cangkang dan serat, mulai dari 100% cangkang hingga 100% serat. Nah, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Pada penelitian ini terdapat 3 tahap perhitungan utama. Yang pertama itu perhitungan komposisi unsur. Pertama, dihitung kandungan unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan lain-lain dari campuran bahan bakar. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan persentase masing-masing bahan dengan komposisi unsurnya. Semakin tinggi kandungan karbon, maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua, perhitungan nilai kalor. Selanjutnya itu dihitung nilai kalor bahan bakar. Nah, nilai kalor tinggi atau HHV dihitung menggunakan rumus HHV sama dengan 33.950 dikali karbon ditambah 144.200 dikali hidrogen dikurangi oksigen per 8 ditambah 9.400 dikali sulfur. Sedangkan nilai kalor rendah atau LHV dihitung dengan mengurangi HHV dengan kehilangan panas akibat uap air. Yang ketiga itu adalah perhitungan kebutuhan bahan bakar. Setelah itu dihitung kebutuhan bahan bakar menggunakan rumus WBB sama dengan massa uap dikali selisih entalpi uap dan air dibagi efisiensi boiler dikali nilai LHV. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam 1 jam. Nah, sebagai contohnya itu pada komposisi 70% cangkang dan 30% serat diperoleh kebutuhan bahan bakar sekitar 5.089 kg per jam dengan penggunaan cangkang sekitar 3.562 kg per jam dan serat sekitar 1.526 kg per jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cangkang memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan serat. Semakin tinggi nilai kalor suatu bahan bakar, maka semakin sedikit bahan bakar yang dibutuhkan. Kebutuhan bahan bakar paling sedikit terdapat pada komposisi 100% cangkang, sedangkan paling banyak pada 100% serat. Nah, meskipun 100% cangkang lebih efisien, namun dalam praktiknya perusahaan menggunakan komposisi 70% cangkang dan 30% serat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi dan ketersediaan bahan bakar, sehingga tetap efisien dan tidak terlalu mahal. Nah,
dapat disimpulkan dari pembahasan jurnal ini yaitu bahwa cangkang merupakan bahan bakar yang lebih baik karena memiliki nilai kalori lebih tinggi. Namun, kombinasi cangkang dan serat tetap digunakan untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan biaya. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.